Alhamdulillah wa syukrulillahi ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat mustami'in wa mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini tentunya kita tidak lupa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas karunia-Nya yang berupa kesehatan, kekuatan lahir dan batin, lebih-lebih nikmat yang agung yaitu berupa iman dan Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali mengikuti pengajian di Masjid Islamic Center ini. Mudah-mudahan harapan kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mendatangkan keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibtighai mardhatillah wa syafa'ati rasulillah wa bi karamati awliyaillah aina makanu wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli ajmaina wa tabi'in wa ila arwahi a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim bidin wa ila arwahil ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wal awliya'i aina makanu husnul khosah ila muallifi hadzal kitab syai'ulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini yaitu masih bab sunai maqalah yang ke-9 wal maqalatu tasi'ah an Sufyan as-Tsauri radhiyallahu an. Maqalah yang 9 ini dari Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu an wa huwa Syekhul Imam Malik. Imam Sufyan Tsauri ini adalah gurunya Imam Malik. Makolahnya kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu maksiatin man kibrin fa innahu la yurja ghufranuha li anna maksiata iblis kana asluha anil kibri wa li anna zallata kana asluha minas syahwati. Kullu maksiatin, setiap maksiat, tiap-tiap perbuatan dosa, nasiatin yang timbul an syahwatin dari syahwat. Tiap-tiap perbuatan dosa atau perbuatan maksiat yang di situ munculnya itu dikarenakan syahwat. Syahwat itu apa? Ai isyakin nafsi ila syai'in. Syahwat itu adalah kuatnya keinginan hati untuk mendapatkan sesuatu. Itu namanya syahwat. Kalau kita pengen betul makan buah, berarti syahwat terhadap buah. Kalau kita mempunyai keinginan yang sangat kuat di dalam hati kita untuk menjadi
pemimpin atau bupati umpamanya, berarti syahwat terhadap jabatan bupati. Keinginan yang sangat kuat untuk menjadi presiden umpamanya, berarti syahwat terhadap jabatan presiden. Begitu pula umpama dalam hati kita ini mempunyai keinginan yang menggebu-gebu, ya kan, untuk mendapatkan seorang wanita karena kecantikannya, ya, berarti syahwat terhadap wanita. Jadi kuatnya keinginan hati untuk memperoleh, untuk mendapatkan sesuatu, itu namanya syahwat. Lah, kalau yang disahwati, yang diingini itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dikerjakan berarti itu namanya dosa atau maksiat. Lah, maksiat yang ditimbulkan karena syahwat, keinginan hati yang sangat kuat, fa innahu yurja ghufranuha, harapan untuk mendapatkan ampunan ini masih ada. Kullu maksiatin nasaat an kibrin, ini jenisnya maksiat yang nomor 2. Tiap-tiap maksiat yang timbul an kibrin dari sifat kesombongan. Aida wal fadli, maksudnya adalah merasa menjadi orang yang mulia. Umpama tidak mau sholat, ya kan, berarti sholat itu kan wajib, kalau tidak dikerjakan berarti dosa. Kalau tidak mau menjalankan sholat, tidak mau mendirikan sholat, itu disebabkan karena merasa sudah menjadi orang yang utama, merasa menjadi orang yang tidak memerlukan bantuan terhadap orang lain, bahkan tidak memerlukan bantuan Tuhan umpamanya. Ya, jabatan ada, uangnya banyak, mau apa saja keturutan, ya kan. Bahkan perempuan bukan cuma hanya istri satu, di mana saja mau seperti apa keturutan umpamanya. Lah, karena tidak menjalankan perintahnya tersebut, itu karena sombong, karena merasa menjadi orang yang mulia. Fa innahu la yurja ghufranuha, maka harapan dosanya tersebut untuk mendapatkan ampunan itu adalah kecil, sangat kecil sekali, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini alasannya, dalilnya itu mengambil ayat Al-Qur'an, yaitu antara iblis dan Nabi Adam. Iblis dan Nabi Adam itu sama-sama berdosa, tapi pada akhirnya berbeda. Kalau iblis itu berdosa, tapi pada akhirnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi Adam juga berdosa, tapi akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Adam itu diberi penghormatan oleh Allah karena bisa menyebutkan, yaitu sesuatu nama-nama yang memang disuruh oleh Allah menyebutkan, itu kan merupakan suatu sesuatu kelebihan, ya kan, yang diberikan Allah terhadap Nabi Adam. Tapi sebelumnya memang sudah diajari, Adam ini namanya, ini mangkok, ini namanya piring. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sebelumnya itu sudah diberi repean oleh Allah, sudah diberi bocoran oleh Allah. Adam nanti kalau saya tanya, ini sebutkan namanya, ini piring, ini mangkok, ini apa, ini magicom, nama-nama alat-alat yang ada di dapur itu. Nah, setelah diberi repean oleh Allah, setelah diberi bocoran oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala manggil terhadap malaikat. Dipanggil malaikat, ya kan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i. Wahai malaikat, sebutkan ini namanya apa. Malaikat tidak bisa. Jawabnya malaikat apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lah, setelah tidak bisa, maka malaikat
kalah ya, nggak bisa ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penghormatan terhadap Nabi Adam. Kemudian malaikat disuruh untuk sujud terhadap Nabi Adam. Sujud maksudnya di sini tidak sujud seperti kita rukuk ya kan, menyembah, enggak. Maksudnya membungkukkan badan. Al-inhina kalau di dalam tafsir Jalalain seperti itu. Al-inhina artinya membungkukkan badan. Sebagai apa? Penghormatan, menghormati. Setelah malaikat diperintah oleh Allah agar supaya sujud. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Tapi iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Ini ada dialog khusus yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ternyata iblis merasa lebih mulia, lebih baik ditimbang Nabi Adam. Kholaqtani mintin, kholaqtahu mintinin, wa kholaqtani min narin. Saya tidak mau sujud terhadap Adam karena apa? Saya lebih mulia dibanding Adam. Kau jadikan aku itu dari api, kalau Adam itu dari tanah liat. Nah ini terang-terangan dosanya iblis, terang-terangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya sampai sekarang ya kan, iblis tidak taubat, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena kesombongannya itu, mempertahankan kesombongannya itu, iblis rela nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka lama-lamanya. Jadi iblis itu sejenis dari jin, iblis itu, tapi yang membangkang. Selain itu ada setan. Setan itu juga sejenis jin. Jadi setan, iblis termasuk jin itu adalah makhluk yang diciptakan dari api, yang berada di alam gaib. Nah kalau setan ini tugasnya adalah mengganggu manusia, memperdaya manusia agar supaya manusia terjerumus dalam kesesatan. Jadi kalau bisa mengganggu manusia ini merupakan kenikmatan tersendiri bagi setan. Makanya ketika diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam dan Siti Hawa setelah mendapatkan penghormatan, kemudian diberi tempat yang yaitu di surga, itu diwanti-wanti sama Allah, jangan sampai mendekati buah kulti, syajaratul kulti. Tapi setan ini yang ganggu ya kan, mempunyai setan ini ya. Jadi iblis, jadi Nabi Adam itu bisa mangan, ini ada andilnya. Setan mempunyai andil adanya Nabi Adam itu makan buah kulti itu. Nah, Adam yang makan buah kulti yang diwanti-wanti oleh Allah agar supaya tidak makan, ini kan dosa. Tapi dosanya Nabi Adam ini, setelah Nabi Adam itu mengakui dosa tersebut, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Akhirnya Nabi Adam diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah, dan insya Allah keturunan Nabi Adam termasuk kita semuanya ini berhak kembali ke tempat asalnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Adam itu masuk makhluk surga, penduduk surga. Kenapa kok sampai di dunia? Karena ada kesalahan itu. Diwanti-wanti tidak boleh makan buah kulti, malah makan. Itu kemudian karena perbuatannya itulah Nabi Adam ditundung, dibuang di dunia. Tapi hakikatnya yang nundung itu setan. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma. Ini karena ada andil setan itu. Berarti yang menundung itu sebenarnya setan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nasibnya setan, nasibnya iblis ini sampai nanti di hari kiamat ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kalau di dunia ini dia masih hidup, jadi umurnya panjang ya kan, tidak mati. Tapi dia itu punya kerjaan, punya agenda, yaitu mengganggu manusia agar supaya tersesat, agar supaya jatuh dalam kesesatan.
Tapi beda lagi dengan jin. Kalau jin ini seperti manusia, jin ini mempunyai kewajiban syariat menjalankan agama seperti manusia. Maka jin ini nanti juga seperti manusia mempunyai harapan, mempunyai hak untuk mendapatkan kenikmatan di dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi jin dan manusia yang beribadah, yang taat kepada Allah nanti masuk surga. Tapi kalau yang tidak taat ya di neraka. Ada yang selamanya di neraka, ada juga yang di neraka dulu, nanti kalau sudah disucikan di neraka ya kan, itu nanti pada akhirnya juga akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelasnya jenis maksiat itu ada dua. Kalau maksiat itu ditimbulkan karena syahwat, karena kuatnya keinginan hati untuk memperoleh sesuatu tersebut. Wadah wanita cantik ya kan, wadah wanita cantik, ndak kuat, ndak kuat. Pokoknya Imronnya itu sudah tegang betul, nggak kuat pokoknya ya kan. Akhirnya terjadi perzinahan. Tapi timbulnya maksiat itu kan dari kuatnya keinginan hati yang sangat kuat untuk memperoleh yaitu wanita itu. Itu masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mau tobat sesuai dengan syarat-syaratnya. Tapi biasanya kalau seseorang yang maksiat melakukan perbuatan dosa tapi karena kesombongannya, nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau puasa, merasa hidupnya sudah terpenuhi semuanya, nggak butuh dengan Tuhan umpamanya kan, karena jabatan ada, kemudian dunia juga luar biasa turah-turah ya kan, nggak habis-habis dimakan, mau apa saja bebas, sehingga nggak butuhkan nih orang-orang ateis ya kan, orang-orang yang tidak punya agama. Ini selamanya ya kan, selamanya orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya adalah masuk neraka. Jadi alasannya seperti itu. Jadi kenapa orang yang berdosa berbuat maksiat karena takabur itu tidak diampuni oleh Allah? Contohnya adalah iblis yang terang-terangan menantang Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud terhadap Nabi Adam alaihi salam, bahkan berani mengorbankan nasibnya nanti di neraka. Tidak apa-apa di neraka, yang penting aku nggak mau sujud sama Nabi Adam. Itu dipertahankan kesombongannya seperti itu. Nah ini berbahaya. Jangan sampai kita ini sebagai manusia lemah, jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Nah ini li'anna ma'syata iblis kana asluha ayil ma'syati an kibrin anil kibri. Dikarenakan maksiatnya iblis pada dasarnya pokoknya adalah dari takabur. Yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam, karena iblis menyangka, mempunyai keyakinan bahwasanya dirinya adalah lebih baik daripada Nabi Adam. Wali anna zalata sayyidina Adam alaihi salam kana asluhan minas syahwat, dan sesungguhnya tergelincirnya sayyidina Adam itu asal pokoknya adalah dari syahwat. Bisababi istiyaqihi ila duki samrati sajarati syahwat al muntaha anha, yaitu Nabi Adam itu dosa itu karena yaitu saking kuatnya pengen banget, yaitu mencicipi bagaimana rasanya buah sajaratul khuldi, padahal buah itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragatan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini wahai Adam, kamu ya berada di surga, silahkan mau makan apa, wa kula minhuma syi'tu wa kula minha haitsu syi'tuma, silahkan mau makan apa yang enak-enak, tapi jangan sampai mendekati sajaratul khuldi. Ini dosanya seperti itu.
Karena apa? Karena ada syahwat. Wal maqalatul asyirah, kemudian makalah yang nomor 10, an ba'di zuhad, itu datangnya adalah dari sebagian ahli zuhud. Jadi kalau kita pernah mendengar orang zuhud itu orang yang seperti apa, ya kan? Wa hum alladzina ikhtaqaru ad-dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Orang zuhud adalah alladzina ikhtaqaru dunya, yaitu orang-orang yang menganggap dunia ini hina. Walam yubalu biha, tidak memperdulikan dengan kesenangan dan kemewahan dunia. Bal akhadhu minha qadra daruratihim. Orang zuhud itu hanya mengambil dunia sebatas yang dibutuhkannya. Kalau kita kan enggak. Ya, kalau untuk kehidupan hari-hari itu tercukupi, ya kan? Ya, untuk jalan umpamanya sudah punya motor itu belum cukup karena tetangganya punya mobil, ya kan? Pengennya mobil, makanya kerja keras terus, ya kan? Sudah punya mobil, tetangganya mobilnya 2. Bagus-bagus lagi, pengennya kan seperti itu. Itu kalau kita sudah menjadi kepala kampung, ya, sukses, ya, pendukungnya banyak, kalau bisa ditambah lagi, ya kan? Menjadi DPR. Karena nanti pemasukannya tambah. Sudah jadi DPR nggak cukup lagi, ya kan? Karena kalau menjadi bupati ini banyak pemasukannya. Sudah jadi bupati ya nggak cukup, pengennya dinaikkan lagi menjadi gubernur sampai presiden. Kalau bisa itu seperti Fir'aun, sampai ngaku sebagai Tuhan. Menjadi seperti itu sebenarnya tidak apa-apa, ya kan? Tapi jangan sampai itu tergila-gila. Artinya tergila-gila dengan kedudukan, dengan jabatan. Kalau tujuannya adalah untuk kemaslahatan, tujuannya adalah kalau saya tidak di situ, ya kan? Yang di situ itu banyak orang-orang yang zalim. Saya harus di situ, tidak apa-apa. Jadi peran di situ ada semacam apa? Kewajiban, karena untuk menyelamatkan, untuk memberi keadilan, untuk memberi kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap orang lain. Ini bagus. Jadi panggilannya adalah panggilan agama. Itu termasuk agama, termasuk mendapat pahala. Belum tentu kita yang ahli sholat seperti ini dengan yang menjadi pejabat belum tentu nanti pahalanya itu banyak-banyak. Karena pejabat itu, ya kan, pejabat itu kalau adil, bisa adil 1 jam saja, ya kan, itu pahalanya luar biasa dibanding dengan membaca Al-Quran, tahajud dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya manusia itu mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Kalau orang yang punya ilmu, istimewanya ibadahnya itu nasrul ilmi, yang memberi pendidikan, ya kan, memberi wejangan, nasihat-nasihat. Tapi kalau orang kaya, itu istimewanya orang kaya ibadahnya tidak puasa tiap hari, Daud, Senin, Kemis, tidak seperti itu. Istimewanya orang kaya itu sebagian hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Lah istimewanya pejabat itu lain lagi. Ibadahnya pejabat itu bisa ngayomi, bisa memberikan kemaslahatan terhadap umat manusia. Itu ibadahnya seperti itu, istimewaan seperti itu. Coba pejabat ngomong sembarangan, kemudian masyarakat ini bisa menjadi bentrok, menjadi berkelahi dan lain sebagainya. Ini kan dampaknya luar biasa. Jadi pejabat bisa ngayomi, bisa memberi pengertian, kemudian bisa berkata-kata yang menyejukkan, ya kan? Itu juga bagian daripada ibadah. Jadi ibadah itu macam-macam, ya. Kalau ibadah mahdohnya itu ya sholat 5 waktu, itu ibadah khusus harus dilakukan, sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, haji, zakat, ya syahadat, itu ibadah mahdoh, ibadah yang khusus, ibadah pokok harus dikerjakan. Tapi ibadah yang ghairu mahdoh ini banyak sekali, dan belum tentu ibadah mahdoh
itu lebih utama daripada ibadah ghairu mahdhah. Kalau pokoknya ini wajib, tapi keutamaannya belum tentu, ya kan? Belum tentu. Kadang-kadang lebih utama ibadah ghairu mahdhah. Ya, ini seperti yang saya jelaskan di atas itu. Jadi ada sebagian daripada orang yang zuhud itu mengatakan seperti ini. Man adnaba dzanban wa huwa yadhaku. Barang siapa yang melakukan dosa, ayatahamalahu, maksudnya adalah seseorang itu melakukan dosa, wa huwa yadhaku, ketika melakukan dosa dia itu tertawa, dia itu merasa senang sekali, ya kan? Ya, dari pacaran, ya kan, ada sirsiran, ya kan? Ada temannya yang paling cantik, ada sirsiran. Setelah dapat bisa kena, diceritakan teman-temannya itu loh, itu sudah kena itu, ya kan gitu. Padahal itu dosa. Orang yang melakukan dosa tidak ingat kepada Allah, malah tertawa, ya kan? Aiwal halu annahu yafrahu bitahamulihi. Maksudnya dia itu ketika melakukan perbuatan dosa itu tertawa. Fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Nanti di akhirat orang yang mempunyai karakter seperti itu nanti akan disiksa, dimasukkan ke neraka, wa huwa yabki, nangis terus menerus nangis, wa huwa yabki, nangis. Kan ada orang yang seperti itu. Ada juga yang melakukan maksiat, ya kan, tapi tidak merasa tidak merasa bangga, enggak. Sebenarnya enggak mau melakukan maksiat, tapi karena syahwat itu loh, kemuan hati yang sangat begitu kuat, ya kan, sehingga terjadi. Tapi juga setelah melakukan maksiat itu ingat pada Allah, ya Allah aku dosa, ya. Itu lain dengan orang yang melakukan maksiat tapi dengan bangga, dengan bangganya itu, ya kan. Nah itu nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, dia nangis terus, ya. Nangis di neraka. Li'anna haqqahu ayanduma wa yastaghfir wa dalika. Jadi haknya orang yang melakukan dosa itu menyesal dan minta ampun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak setelah melakukan dosa, ya kan, setelah pacaran bisa kumpul kebo malah diceritakan bangga, ya kan. Kalau sudah bisa memperoleh seorang, ya kan, yang diidam-idamkan lah. Seperti ini nanti kalau masuk neraka itu nangis terus, ya. Waman ato'a wa wayabki. Barang siapa, kemudian ini selanjutnya, waman ato'a wa wayabki. Barang siapa yang taat, bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, wa wayabki, tapi masih nangis. Kenapa kok nangis? Hayaan minallahi ta'ala, karena merasa malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khaufan minhu ta'ala, dan takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ala taksirihi fi dzalika ta'at, yaitu atas kekurangan-kekurangan, tidak maksimalnya ibadah yang dilakukan. Jadi umpama sholat, ya kan, sholat tapi tetap merasa sholat saya ini tidak khusyuk, sholat ini diterima atau tidak. Bisa haji seperti itu, nangis, apakah haji saya ini diterima atau tidak. Merasa takut bahwasanya sholatnya itu tidak maksimal, ibadahnya itu tidak maksimal. Orang yang seperti ini, kalau kita ibadah tetap bersyukur, tapi kita boleh nangis, kita boleh itu merasa takut ibadah kita diterima atau tidak, ya kan. Apakah maksimal baik atau tidak, apakah khusyuk atau tidak. Orang yang sudah beribadah kemudian juga merasa masih kurang, ya kan, ibadahnya itu tidak maksimal, sehingga nangis, sehingga menyesal, ya kan, tidak bisa beribadah dengan baik. Ini nanti fa innallaha ta'ala yudkhilul jannata wa huwa yadhaku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan memasukkan ke dalam surga, wa huwa yadhaku, orangnya itu tertawa. Ayab rohu goyatal paroh li khusuli matlubi wa huwa atbuboh. Maksudnya dia itu bangga sekali, benar-benar bangga, benar-benar senang karena
apa yang dicari itu didapat. Li husuli matlubihi, yaitu Allah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum. Wal maqalatul hadiyata asyara. Kemudian makalah yang ke-11 masih bab sunai. An ba'dil hukama. Ini datangnya adalah sebagian dari wali kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ayil aulia, maksudnya sebagian dari wali-wali Allah. Dawuhnya la tuhkiru dunubas sighar fa innaha tatasa'abu minha dunubul kibar. La tuhkiru, jangan meremehkan ad-dunubas sighar, dosa kecil. Jadi dosa kecil itu jangan diremehkan. Ayla tu'addu, ada yaudu ayla tu'addu ha sighoron, maksudnya dosa kecil itu jangan dibilang ke kecil. Jadi dosa-dosa kecil itu jangan diremehkan, jangan dibilang itu dosa kecil. Karena apa? Fa inna tatasa'abu minha dunubul kibar. Karena seseorang akan mendapatkan dosa besar itu adalah datangnya dari dosa kecil-kecil itu. Dari kecil-kecil itu akan menjadi besar. Wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka sighar. Alasannya juga kenapa kita tidak boleh meremehkan dosa kecil, dikarenakan kadangkala ghadabullah, bentunya Allah, murkanya Allah, kadangkala itu dikarenakan dosa itu, dosa kecil itu, ya. Jadi kalau dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, itu kita harus benar-benar, ya kan, benar-benar kita jauhi. Kalau memang kita ini kemudian melakukan, ya kan, dengan terpaksa atau melakukan dengan tidak sengaja, kita harus langsung ingat kepada Allah, membaca istighfar. Caranya seperti itu. Langsung baca istighfar. Wal maqalatu saniyata asyarata. Adapun makalah yang ke-12, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu datangnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang ke-12 bunyinya adalah la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al israr, tidak menjadi dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. Tidak namanya dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. Fa innaha bil muwadibati 'alaiha ta'dumu patasiru kabiratan. Karena dengan terus menerus dosa kecil itu dilakukan, maka pada akhirnya dosa kecil itu menjadi dosa besar. Wa aidan annaha ala asmi istidamatiha tasiru kabiratan. Begitu juga alasannya, karena kita mempunyai niat untuk melakukan terus menerus dosa kecil itu, maka dosa kecil itu menjadi besar. Karena apa? Niyatal mar'i bil ma'asi kanat maksiatan. Niatnya seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat itu termasuk maksiat. Jadi kalau kita umpamain mempunyai niat, saya mau mencuri, ya kan, itu sudah dicatat dosa, itu maksiat. Tapi nanti kalau tidak jadi perbuatan itu, baru itu dibusa, ya, diganti apa? Diganti pahala, ya kan. Tapi kalau jadi dikerjakan, itu sudah tercatat. Jadi niatnya saja, niat untuk melakukan maksiat itu termasuk maksiat. Makanya tidak ada kata dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. Wala kabirota, dan begitu juga tidak ada kata dosa besar ma'al istighfar kalau disertai dengan membaca istighfar. Ini kalau di Jawa sana itu ada apa, ya, ada
lokalisasi atau ada prostitusi. Jadi di sana itu walaupun lokalisasi itu kalau sudah melakukan seperti itu tobat, sholat, tobat, istighfar. Tapi habis itu melakukan seperti itu lagi. Tapi sebenarnya ya enggak bisa seperti itu. Itu apakah salah pemahaman di sini kan? Maksudnya di sini walaupun dosanya itu besar, tapi kalau langsung tobat itu tidak termasuk dosa besar, karena dosa-dosanya ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kecil meskipun kecil tapi tidak istighfar terus dilakukan terus menerus ya kan, ini akan menjadi dosa besar. Jadi karena apa? Alasannya kok seperti itu? Ayat taubati bisurutiha, maksudnya istighfar itu adalah taubat dengan syarat-syaratnya. Li'anna taubata tamhu asarul khoti'ah, karena kalau kita taubat itu bisa melebur, melenyapkan bekas-bekas kesalahan itu. Jadi umpama melakukan perzinaan, umpama ya zina umpama. Nah, karena saking berontonya hati itu, kemudian istighfar, tobat. Lah, bekas-bekasnya dosa besar itu karena tobatnya itu dilebur oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diulangi lagi. Karena syaratnya tobat itu diterima, itu tidak diulangi lagi. Kalau diulangi lagi dan itu menghina Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi dosa besar. Wa in kanat kabiratan, meskipun itu adalah merupakan dosa besar. Jadi dosa itu, melakukan perbuatan dosa itu kalau langsung tobat, istighfar, ingat kepada Allah, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man taba la dzambalahu, barang siapa yang taubat itu seakan-akan tidak mempunyai dosa. Landamba, tidak ada dosa sama sekali. Yaitu karena tobat ini bisa menggerogoti bekas-bekas dosa-dosa itu, digerogoti ya kan, dikikis ya kan, akhirnya habis ya kan, dengan tobat. Syaratnya tapi tobat yang benar. Walladzina idza fa'alu fahisatan, orang-orang yang mengerjakan fahisah, perbuatan keji, itu zina. Di sini maksudnya zina atau menganiaya terhadap dirinya. Dolamu angkusagum, kalau di dalam kitab Jalalain itu disebutkan itu mencium perempuan yang tidak boleh dicium ya kan, bukan halalnya itu nggak boleh dicium kan. Itu audolamu angkusagum zakarullaha, kemudian ingat kepada Allah, zakarullah fastaghfaru li dzunubihim, kemudian istighfar, minta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu, tidak diulangi lagi, tidak terus menerus perbuatan itu, tidak diulangi lagi. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mengakui bahwasanya itu adalah perbuatan salah. Ulaika jayauhum maghfiratun wa jannatun, ya kan. Jadi orang yang seperti itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfiratun wa jannatun, ya kan, diampuni dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah itu sangat besar, sangat luas sekali. Kalau dibanding dengan dosa-dosanya manusia makhluk, itu tidak ada apa-apanya. Maka kita harus selalu mengharap rahmatnya Allah. Meskipun kita harus takut terhadap siksanya Allah, tapi jangan sampai menjadikan kita putus asa. Harus mengharap rahmatnya Allah. Jadi iman itu diantara roja dan khauf. Iman ini bisa hidup itu apabila iman ini ada pada diri seseorang yang mempunyai khauf dan roja. Roja itu artinya apa? Mengharap rahmatnya Allah. Tapi kalau roja saja kemudian tidak khauf, tidak takut, ini sembrono. Tidak sah sholat, nanti diampuni Allah kalau tobat, ya kan. Nggak sah haji, nanti akhir hayat kita istighfar, tobat, ya kan, bawa tasbih, ya kan, wiridan terus, ya kan, ingat kepada Allah, diampuni semuanya.
ini akan menjadi orang sembrono. Tapi begitu juga kalau kita terlalu takut terhadap siksa Allah, ingat kesalahan ya kan, nanti di akhirat itu nanti disiksa dan lain sebagainya ya kan, ini akan menjadi putus asa. Ya sudah, karena banyak salahnya sekalian sekalian mandi ya, sudah basah sekalian mandi sekalian ya kan, basah-basahan sekalian. Tidak seperti itu. Jadi ketika seseorang itu mempunyai iman dan dibarengi dengan roja dan khauf, insya Allah orang tersebut akan menjadi stabil. Artinya apa? Taatnya kepada Allah dilakukan, kemudian maksiat-maksiat juga sekuat mungkin juga dihindari. Selalu ingat kepada Allah, selalu merasa tawadhu, merasa diri ini adalah hina ya kan, selalu menjadi orang-orang yang tidak takabur karena merasa ya banyak kekurangan kesalahan, tapi juga semangat di dalam ibadah. Karena apa? Untuk memperbaiki diri, untuk mengangkat derajatnya nanti di akhirat, jangan ketinggalan juga ya kan. Nah, temannya sholat ya ikut sholat, temannya puasa ya ikut puasa, jangan sampai ketinggalan dengan yang lain-lain. Semangatnya seperti itu. Nah, jadi istilahnya kita hidup ini, kalau kita sudah iman, sudah ada ini, kita rawat, kita ramut iman itu, yaitu dengan selalu mengharap rahmatnya Allah, namanya roja. Dan juga kita jangan sampai juga kita ingat terhadap neraka, takut terhadap neraka. Itu nantinya akan menimbulkan motivasi ya kan, motivasi, semangat, dorongan kita mengabdi taat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Di kantor, di masjid. Kalau di masjid harusnya kan ya tenanan ya kan, taat wong di tempat masjid ya kan. Kalau di masjid sudah ingat tenanan, nanti di kantor juga dibawa itu kan. Di kerjaan juga dibawa. Pada akhirnya umpama dagang ya kan, umpama dagang ya tidak bohongi timbangan ya kan, berlaku jujur dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu, dan itu harus dipertahankan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dipertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru ending terakhirnya, finalnya, yaitu ketika kita menghadap Allah bi husnul khotimah atau tidak. Ketika bi husnul khotimah, insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ngaji kita ini bisa merubah ya kan sikap, perilaku dan kepribadian kita. Mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berada di jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.